Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi wadah bagi kita menuju kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Wa qala ba'dul muhaqqiqin wa min a'zamil adillati ala nafa'atil amwat lil ahya' ma waqa'a li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra hina faradallahu alaihi 50 salatan fa asyara alaihi nabiyullah Musa alaihi salam bi an yuraji'a rabbahu wa yas'alahu takhfif kama warada dzalika fi sahih. Fa sayyiduna Musa alaihi salam qad mata waqta idzin wasairul ummatil muhammadiyati ila yaumil qiyamah fi barakatihi haitsu waqa'a anhum at-takhfif min 50 salatan ila 5 salawatin biwasitatihi alaihi salam wa tilka min a'dhamil manafi'i wa ajallil fawaidi. Masih seputar tentang apa dalilnya, apa dasarnya bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berpindah di alam barzakh, orang yang sudah wafat bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang masih hidup di muka bumi. Apa dalil perpegangan kita aswaja bahwa orang yang sudah di alam barzakh meninggal kawa masih memberi manfaat pada orang yang masih hidup? Dalilnya salah satunya adalah cerita di dalam hadits yang sahih tentang diringankannya sholat yang tadinya awal diwajibkan 50 waktu sehari semalam, lalu diringankan menjadi 5 waktu sehari semalam. Wa min a'dhamil adillati ala nafa'atil amwatil ahya', yang paling termasuk menjadi dalil paling ganal seputar orang mati bisa memberi manfaat kepada yang hidup, ma waqa'a li sayyidina Rasulillah lailatul Isra, yaitu yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hina faradallahu alaihi 50 salatan, ketika mana Allah Ta'ala awal mewajibkan pada Rasulullah dan pada umat beliau 50 salat sehari semalam. Kemudian ringkas cerita, Nabi turun dari Sidratul Muntaha, berjumpa Nabi Musa alaihissalam di langit beliau. Lalu Nabi Musa bertanya, berapa salat yang Allah wajibkan padamu dan umatmu? Dijawablah 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata, is'al rabbaka takhfifa, mintalah pada Allah keringanan, kada mampu pian dan umat pian. Umat pian kada mampu. Bolak-balik Rasul ke Sidratul Muntaha, dikurangi dan berataan itu atas usul Nabi Musa
lalu ditetapkanlah 5 waktu sehari semalam. Ini Fasayyiduna Musa alaihissalam qad mata waqta idzin. Nabi Musa alaihissalam ketika memberi usulan meminta keringanan jumlah salat itu kepada Nabi kita Muhammad, agar Nabi kita Muhammad minta pada Allah diringankan dari 50 salat pada yang lebih ringan. Nabi Musa ketika memberi usulan, jelas beliau ketika itu sudah meninggal dunia. Jarak antar Nabi kita Muhammad dan Nabi Musa itu ribuan tahun. Lawas. Jauh. Tapi di malam Nabi Mi'raj diperjumpakan Nabi kita Muhammad dengan roh Nabi Musa. Nabi Musa meninggal sudah. Lalu dengan keadaan Nabi Musa yang sudah meninggal, itu masih bisa memberi usulan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih hidup. Sampai ternyata usulan Nabi Musa itu bermanfaat bagi kita umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, yaitu jadilah sholat 5 waktu sehari semalam. Hampir 50 waktu sehari semalam. Bayangkan jerulun 50 waktu sehari semalam. Locot. Kaum kasihan jerulun semalam. Nah ini dalil kuat bahwa orang meninggal bisa memberi manfaat. Bahkan manfaatnya ini berkesinambungan sampai kena hari kiamat. Kewajiban salat menjadi 5 waktu sehari semalam. Orang meninggal memberi manfaat pada orang yang masih hidup. Wa'lam anna ma taqaddama la yunafi qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketahuilah bahwa pembahasan yang sudah kita bahas, pembahasan yang telah lewat, la yunafi, tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan, tidak saling bertabrakan dengan qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi di hadits yang lain, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, apabila seorang manusia maka terputuslah baginya amalnya, illa min talat, kecuali dari 3 hal, ujar Nabi. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Ada dalam hadis sahih, ujar Nabi, kalau manusia itu meninggal, putus baginya amalnya, kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kelompok Wahabi yang ekstrim, kelompok kaum Waw, rancak benar memakai hadis ini menghantam kita. Kaum Waw itu rancak menghantam kita, ahlu sunnah, aswaja, pakai hadis ini. Lalu mereka menyimpulkan kada sampai kiriman pahala orang hidup pada orang mati itu ada sampai. Percuma aja. Kada ada istilah transfer pahala. Bahasanya dimodernkan oleh kaum Waw. Kada ada istilah transfer pahala itu, kada ada. Kalau kita kan aswaja, ketika kita bahaul, bertahlilan, bacaan Quran kita, Yasin dan yang lain, tahlil yang kita baca, zikir, sholawat, tasbih, itu kan niatnya pahalanya kita hadiahkan kepada yang meninggal. Bahasanya transfer pahala, bahasa modernnya. Ujar kaum Waw, kada sampai. Percuma. Lalu ketika mereka menguatkan kesimpulan mereka, memakailah hadis ini. Idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal, artinya apabila manusia wafat, in qata'a amaluhu, maka putus baginya amalnya, illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Pertama sedekah jariyah, shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun
yuntafa'u bi, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Dari tiga ini kan ada tahlil, ujar kaum mau. Ayo, Fabian jawab. Tiganya aja Nabi, nang ada putus, barataan putus, kecuali tiga. Kadada di antara tiga itu tahlilan juga. Kadada di antara tiga membaca Yasin. Kadada di antara tiga itu tasbih, tahmid, sholawat, yang itu menjadi intisari tahlil. Kadada di situ gawian-gawian aswaja, sia-sia jinya tahlilan, haulan. Siapa menjawab ya? Amun kada belajar nganga-nganga kita. Bujur juga lah. Kadada tahlilan di situ. Kenapa kita buat tahlilan? Kalau kada mengaji, kalau kada belajar terjebak kita. Nah, inilah pentingnya kita ini mengkaji, menguati, mendalami argumen-argumen dasar dari amaliyah kita aswaja. Sehingga kadang mudah berguyang, ketika diguyang kaum wow. Bebuahnya mengguyang bukan sekedar modal pandir, pakai dalil. Ini dalilnya sahih. Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal manusia, in qata'a amalu, putus baginya amalnya. Artinya amalnya selesai, dah putus. Kecuali dari tiga, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Di antara tiga ini mana buat tahlilan? Tetangga dari mayit, kedada masuk situ. Wah. Anak soleh ada, tetangga mayit kedada, kawan mayit digawian kedada. Wani-waninya buat aswaja, tahingus pian, mengada mengerti. Raka menjawab. Dijelaskan di sini, fa innal murad, yang dimaksud dari hadits di sini, in qata'a amaluhu li nafsihi. Yang pertama, amalnya si mayit itu putus. Artinya amal si mayit itu selesai, berakhir dengan inya meninggal. Kalau seseorang meninggal, kada kawal lagi beramal, ujar Nabi. Inya sendiri si mayit kada kawal lagi beramal. Adalah orang meninggal bangun sembahyang pulang. Amun ada bukahan gitu. Adalah orang meninggal wafat, kemudian duduk berzikir, bertasbih ulang. Ada. Ini jelas sabda Nabi, in qata'a amalu, terputus baginya amalnya. Kada kawal lagi beramal, karena sudah berpindah ke alam barzah, dari darut taklif, dari dunia tempatnya seorang mukallaf pindah ke alam barzah, selesai masa untuk beramalnya itu habis. Jadi kada masalah Nabi mengatakan itu. Ai amalut taklif alladhi yuzad bihi thawab. Amal mukallaf yang bisa menambahkan pahala berakhir baginya. Fahuwa alladhi yanqati'u bil maut. Amal perbuatannya, potensinya menambahi pahala habis karena meninggal. Berakhir dengan kematian, terputus dengan kematian. Wa amma amaluhu li ghairihi kadu'aihi wastighfarihi lil ahya. Nah, ini lain pulang nih, ini pembahasan yang tadi. Orang mati memberi manfaat pada orang masih hidup. Adapun amal si mayit di alam barzakh untuk orang lain, amal ini perbuatan. Kadu'aihi, seperti doanya orang di dalam kubur pada orang hidup. Wastighfarihi, seperti istighfarnya, memintakan ampunnya orang yang meninggal kepada orang masih hidup, lil ahya. Falaysa fil hadits ma yadullu ala qita'i. Maka di dalam teks hadits tadi kadada yang menunjukkan amal orang yang meninggal gesan orang lain yang hidup itu terputus kadada. Amal inya sendiri gesan menambahi pahalanya bujur habis. Tapi ketika si mayit dalam kuburnya mendoakan badan yang masih hidup, itu kada habis. Kadada itu di dalam teks hadits. Bahkan ada riwayat sahih mengatakan bahwa si mayit dalam kubur itu tetap ada, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kan sebelumnya, perjumpaan sebelumnya kita membaca ada riwayat yang ujar Nabi SAW,
Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Amal perbuatan kalian itu dilaporkan. Amal perbuatan kita-kita yang hidup ini tu'rad, ditampaikan ala aqaribikum, kepada kerabat-kerabat kalian. Kita yang hidup-hidup nih, dilaporkan perbuatan kita pada keluarga yang meninggal sudah dikubur. Wa asyairikum, dan kepada orang yang kita gauli ketika masih hidup di dunia. Orang-orang yang pernah kita gauli kemudian meninggal dahulu, kita yang ketinggal hidup, perbuatan kita dilaporkan pada buhannya. Fa in kana khairan, apabila amal perbuatan kita yang hidup itu bagus, ibadah terus, istabsyaru, maka nang dalam kubur itu gembira. Wa in kana ghaira dzalik, dan apabila amal kita nang hidup-hidup ni kada bagus, maksiat, mencuntan, mabuk, narkoboy, taulah narkoboy, dan hal-hal lainnya, kada baik perbuatan kita nang hidup, dilaporkan juga itu kepada keluarga yang meninggal, dan mereka setelah dapat laporannya di dalam kubur, mereka pun qalu, berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Di dalam kubur tadi mendoakan kesenang hidup. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, la tumithum, jangan matikan dulu bebuhannya tuh, hatta tahdiyahum, sampai pian berikan hidayah dulu, hanyar wafatkan aja kayak itu. Kama hadaitana, sebagaimana pian ya Allah bari memberikan hidayah pada kami ketika masih hidup. Ini orang mati dalam kubur mendoakan pada yang masih hidup, memberi kemanfaatan. Amal orang mati besan orang lain itu tetap ada. Adapun amal orang mati gesan menambahi pahala inya seorang, itu berakhir dengan kematian. Nah, kayak itu. Lalu kita melebar sedikit membahas hadis tadi, idza mata ibnu Adam. Di luar konteks dari pembahasan orang mati bisa memberi manfaat pada orang masih hidup. Konteksnya saat ini, orang hidup mengirimi pahala pada orang mati. Kan kayak itu juga keyakinan kita aswaja, sampai itu. Kaum Wahabi, kaum Waw, rancak memakai hadis ini tadi jerulun untuk menyerang kita yang betahlil. Karena ujar kaum Waw, buhan Wahabi tadi, kalau manusia mati selesai amalnya, kada ada istilah dapat pahala dari orang, dikirimi pahala dari orang lain tuh kada ada, kecuali dari 3 hal. Artinya kalau dari 3 hal ini, orang yang sudah dikubur tetap dapat pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu contohnya ketika inya masih hidup, misal inya membangun jembatan. Selama jembatan itu dipakai orang dan bermanfaat bagi orang lain, maka yang membangun ketika mati pun pahalanya dapat sampai ke kubur. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu bermanfaat. Ketika inya hidup melajari kekanakan mengaji Al-Quran, muridnya 10 ikung mengaji Al-Quran, lancar berataan, sang guru ini meninggal, muridnya yang 10 tumbuh dewasa, melajarakan pulang kepada kekanakan generasi selanjutnya. Selama ilmu tadi berkembang, berkelanjutan, berkesinambungan, pahalanya sampai pada guru yang pertama. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma mengaji ini, ilmu fikih, ilmu apapun. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Artinya ketika si mayit meninggal, ada anak yang baik mendoakannya sampai pahalanya pada si mayit. 3 aja agar Wahabi, kan ada tahlil di situ. Kadada Yasin, kadada ini itu nang digawi aswaja. Kayak apa pian menjawab? Menjawabnya simpel. Salah satu cara menjawabnya, perhatikan lafaz hadis tersebut. Yang ketiga tadi nang kada putus pahalanya, waladun salihun, atau dengan dibaca waladin salihin, karena mengambil dari min, waw atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ketika Nabi menyampaikan kata anak soleh, itu dalam tatanan bahasa Arab, itu pakai isim nakiroh. Waladun solihun, itu isim nakiroh.
bukan isim ma'rifah, nakirah mausufah, nakirah yang diberi sifat, anak yang soleh. Kalau itu isim nakirah, berarti maknanya tuh amun dari ulama, umum. Tidak harus anak dari si mayit. Karena isim nakirah itu dalam bahasa Arab maknanya umum, syamilun lil jami'. Siapapun selama orang itu anak dari orang lain dan inya bersifat soleh, sampai doanya pada si mayit. Lain hanya kalau Nabi berucap al-waladis solihi, pakai alif lam ma'rifah, maka itu jelas lil ahad, kembali kepada anaknya si mayit. Tapi Nabi mengucap waladun atau waladin solihin, nakirah yang diberi sifat. Ulun beri contoh lagi, ada kata dalam bahasa Arab rajulun, artinya satu orang laki-laki. Ketika ulun berucap rajulun, itu maknanya umum, laki-laki manapun, siapapun masuk selama lakian, selama berisi batang, walau halus batangnya. Rajulun nakirah. Tapi ketika ulun berucap ar-rajulu pakai alif lam, ar-rajulu, itu ulun yang berucap sesuai dengan kemana ulun mengartikan, dan itu mengarah pada satu orang. Nah, karena ada pula pembahasan alif lam lil jins, masuk jenis lakian beratan. Intinya kalau isimnya nakiro, waladun salihun pakai tanwin, waladun salihun, itu maknanya umum, kada mesti anak si mayit. Manusia manapun selama manusia itu bisi kuitan, maka dikatakan seorang anak. Kalau inya baik, soleh, mendoakan bagi mayit sampai pahalanya, meski lain anak si mayit. Pian nih, bejurai tuha, bejanggut, beubananda, tapi pian bisi kuitan nggak ada? Berarti pian ini anak oleh kuitan pian. Kalau pian baik soleh, masuk kategori itu. Pian mendoakan muslim yang lain sampai pahala pian pada muslim yang lain. Itu satu aja cara menjawab, menangkis kaum Wahabi yang rancak memakai dalil ini untuk menyudutkan kita aswaja nang praktek kita mulai bahari batahlil, bahaul dan semacamnya. Makanya sekali lagi jangan penting benar kita ini mengaji dalil-dalil dasar amaliyah kita aswaja. Jangan kita ini sekadar meneruskan tradisi warak. Jangan sekadar meneruskan gawian orang tua bahari tanpa mengulak alik mempelajari lagi dalilnya. Kalau kita meneruskan tradisi wara, kuitan bahari bahawal batahlil, kita menggawi juga. Kuitan bahari bemaulid beburdah juga kita. Tanpa mendalami dasar-dasar amaliyahnya, kalau pina datang bebuhan kaum wow, dihujatnya kita pakai dalil-dalil hadis, ngangak kita. Ada juga yang kadang ngangak membawa bakalahi lan Wahabi. Salah juga. Salah juga membawa bakalahi itu. Kita harus pakai pikiran jernih, jangan emosi. Ini dasar kita, ini dalil kita, ini kenapa kami ini tahlilan, ini kenapa kami ziarah kubur, ini dalil kenapa kami bertawasul dengan wali. Yang kita bahas sudah bab tawasul sebelumnya, bab istighatsah. Itu ulang-ulangi pian bacai supaya ketika pian dihujat orang, pian kau menjawab. Dan di satu sisi memperkuat keyakinan kita, mengokohkan iman kita dalam menggawi praktek-praktek amaliyah aswaja ini. Supaya kadang muncul keraguan-raguan. Ini kada kuitan meninggal, batahlil, bahaul, sampai juga kah pahala nih aja. Muncul keraguan. Nah ini jangan kayak itu, harus yakin kita dengan dasar dalil-dalil kita. Gitu. Nah lalu masuk kepada ziaratul kubur. Nah pembahasan yang rancak juga dibahas oleh kaum Wahabi. Apa? Seputar praktek kita aswaja ziarah kubur. Bahkan kita ini aswaja rancak disambati buhannya apa? Kuburiyun. Kita ini dicap kuburiyun. Apa kuburiyun? Orang-orang ahli kubur. Bahkan kada sedikit kita dicap syirik, dikit-dikit minta lawan kuburan. Ngeri leh. Apalagi zaman medsos ini komentar.
Jangankan kita nang kerocok-kerocok, ulama besar aswaja sekelas guru kami Habib Umar disambati. Wah, ahli khurafat dari taring, penyembah kubur. Gila. Betamu kada suah. Nang ngomen ini mengajingin bejuju-juju. Nang disambati ulama nang hafal ribuan hadis, menguasai ratusan kitab. Di komen, wah ahli khurafat dari tarim, ahli kubur, penyembah kubur. Nang mau komen tuh sambil bersandar atau berabah di bantal. Yang disambati ulama. Nah, moral wah ini krisis. Apalagi medsos ini, karena kada bertemu muka, kada bertemu langsung, bermodal ketikan, bermodal kuota, menyambati orang tuh jadi-jadi wah ini di medsos. Macam-macam komentar nang kada baik, negatif, ujaran kebencian. Padahal nang komentarnya amun sembahyang subuh. La haula wala quwata illa billah. Disuruh ikra pun bisa baca, ya paling dikasih ikra 3 lancarnya. Akhir zaman. Kiai dihina, ulama dicaci maki, habaib dihina, itulah. Tapi kita kada heran perubahan zaman ini, kalau kada kayak itu kita bingung kayak pada Dajjal muncul. Pian pernah belajar hadits Dajjal lah. Dajjal tuh matanya picak sebelah, buta sebelah, bekaku Tuhan. Ada nang percaya. Akhir zaman karena banyak nang empat Dajjal percaya bahwa itu Tuhannya. Kita wah ini karena waras masih bungulnya orang-orang yang percaya itu karena kita waras. Tapi dengan bergesernya masa melihat nang wah ini kiai dicaci, ulama dimaki, habaib diinjak, di macam-macami, pergeseran ini mengarah ke situ. Moral kadada lagi terhadap orang alim. Sehingga kalau moral terhadap orang alim kadada lagi, kepercayaan pada ulama hilang, kada dipakai lagi pandiran ulama, akan mudah terkecoh dengan Dajjal suatu saat akan keluar. Jadi pergeseran ini kita maklumi. Oh, muncul cacian, makian pada ulama. Kalau kada kayak itu, kayak apa Dajjal bisa dipercaya? Prajurit Dajjal akan keluar dahulu supaya mempermudah munculnya Dajjal. Namun kita waras berpikir bungonya percaya Dajjal Tuhan, matanya dipicak, menyembuhkan matanya seorang kada kawa. Kita kan normal nih, kita mengaji. Allah tuh Tuhan kita, dan Allah kada bertempat. Dan Allah tuh kada menyerupai makhluk. Dajjal ini hidup di alam dunia, menyerupai makhluk yang lain, mempunyai ruang dimensi. Kada bakal kita percaya Dajjal Tuhan, karena kita belajar dah ilmu tauhid. Kalau orang kada percaya ulama lagi, menyambati, memaki, kada mendengar lagi papadahan ulama, wajar kita berpikir suatu saat ia percaya Dajjal sebagai Tuhan. Ulama yang menyampaikan standar prinsip ilmu tauhid kada dipakainya lagi, bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu, Allah itu Maha Esa dan kada sama makhluk. Kalimat kada sama makhluk kada mungkin Allah Ta'ala bertempat di ciptaannya seorang, ruang dimensi. Waktu, ruang, bumi, alam semesta ini ciptaan Allah. Allah kada bertempat di ciptaannya sendiri. Dajjal itu muncul di bumi. Bekaku Tuhan, kada bakal kita menaguk pandirannya. Tapi ada yang menaguk kena akhir zaman. Wajar. Karena mulai mereka dari sekarang kada percaya lawan ulama. Ulama disambati dan macam-macam. Jadi kada heran. Termasuk nang rancak disambati kepada kita aswaja, kuburiyun. Ahli kubur, penyembah kubur. Tukang-tukang minta lawan kuburan. Nah ini ada pembahasannya kan nih. Ziaratul kubur. Ma hukmu ziaratul kuburi. Apa hukumnya ziarah kubur? Jim atau jawab, ziyaratul kubur lirrajuli sunnatun mustahabbatun wa kanat ziyaratuha manhiyan anha fi sadril Islam thumma nusikhat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi fa fi hadits kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha wa fi riwayatin ziyadatun fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita, mencabut kejahilan dari diri kita kepada cahaya ilmu terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.